Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu selalu baik-baik saja. Puji Tuhan, kita jumpa lagi untuk diajar dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan sudah barang tentu. Dan firman Tuhan inilah yang selalu kita andalkan untuk kita tetap berkemenangan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk diajar dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, untuk hidup kami sesuai kehendak rencana-Mu, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah melawan lupa. Melawan lupa, saudaraku. Untuk kita kembali diingatkan akan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita menganggap lupa itu adalah manusiawi. Memang ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita anggap manusiawi, saudaraku. Sebab ini hal yang penting. Bagaimana bisa kita melupakan hal yang penting, yang bahkan sangat penting? Karena ini menentukan hal kedepannya, hidup kita, keimanan kita, setia atau tidak dengan Tuhan. Melawan lupa dalam hal kondisi ini penting Bapak Ibu, supaya kita menyadari, supaya kita tetap setia kepada nilai-nilai yang ditanamkan firman Tuhan di hati dan pikiran kita, agar kita setia menjadi pelaku firman Tuhan. Adapun melawan lupa yang pertama Bapak Ibu adalah kondisinya kita jangan lupa memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan. Jangan lupa memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan. Ayatnya di Yosua pasal 1, ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti ayat 8 dan 9 kita lanjutkan. Seluruh pemeliharaan Tuhan, seluruh perlindungan Tuhan, dan jaminan dari Tuhan akan menyertai bangsa Israel, akan menyertai orang percaya di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madunya, tanah yang Tuhan janjikan. Asal kondisinya Bapak Ibu mereka tetap setia. Janji Tuhan tidak perlu kita sangsikan. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin dan akan digenapi dan selalu tergenapi dalam kehidupan orang percaya.
Jadi di sini Yosua bin Nun mendapatkan satu daya ingat yang dari Tuhan supaya jangan lupa untuk memperkatakan dan untuk merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Sebab jikalau mereka melupakan hal itu, otomatis ada nilai kecemaran, saudaraku. Sebab mereka akan menduduki negeri-negeri sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Sudah barang tentu di sana ada nilai-nilai pengaruh-pengaruh dari agama-agama orang-orang sana, orang-orang kafir, Bapak Ibu, yang adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Makanya di sini saudaraku diingatkan kembali dengan kuat di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jikalau kita, Bapak Ibu, tidak pernah melupakan firman Tuhan, tidak pernah melupakan memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, niscaya kita tidak pernah dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran yang mengakibatkan penyimpangan. Ini banyak orang Kristen, Bapak Ibu, seringkali melupakan firman Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi setiap kita, mengapa banyak orang Kristen yang kedukun, yang percaya ramalan nasib, yang percaya Hong Shui, yang percaya yang bukan dari Tuhan, yang percaya daripada nilai-nilai agama nenek moyang, dongeng-dongeng, filsafat-filsafat yang kosong. Mengapa? Karena mereka sudah melupakan Taurat Tuhan, sudah melupakan larangan dari Tuhan, sudah melupakan firman Tuhan. Otomatis akan melupakan janji Tuhan dan akan tidak percaya dengan kegenapan yang Tuhan akan berikan. Ini penyakit rohani yang fatal, Bapak Ibu. Tatkala kita melupakan Taurat Tuhan, tatkala kita tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Perlu dicamkan baik-baik. Tatkala kita melupakan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan janjikan, yang adalah pasti digenapi, niscaya kita akan kalah. Iman kita akan rontok di tengah jalan. Makanya banyak orang Kristen sebetulnya sudah murtad, Bapak Ibu. Dia mempercayai Tuhan yang lain di samping Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa kita seperti itu. Jangan lupa, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Dengan tidak melupakan akan ajaran firman Tuhan, akan perkataan firman Tuhan, akan perenungan terhadap firman Tuhan, niscaya kita punya kehidupan, Bapak Ibu, dalam jaminan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang setia. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan janji Tuhan, kita tidak pernah akan kalah dengan persoalan. Kita tidak pernah akan kalah dengan pengaruh-pengaruh si jahat. Tetapi kita tetap berkemenangan karena kita cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa akan apa yang Tuhan janjikan. Jangan lupa apa yang akan firman Tuhan katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sesibuk apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa ada firman yang berkuasa. Perkataan bukan perkataan biasa, tapi perkataan yang berkuasa. Katakan firman yang berkuasa dalam hidup kita. Memperkatakan firman, merenungkan firman, itu satu jauh yang lebih indah, yang lebih luar biasa, yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Sesuai dengan pesan Tuhan waktu itu kepada Yosua bin Nun, yang menerima estafet dari Nabi Musa yang sudah mati, untuk masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan itu setia menyertai umatnya. Jangan lupa ya Bapak, Tuhan itu setia. Setia sampai kita mati. Setia sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita lupa dengan Tuhan kita yang begitu setia. Melindungi kita, memberkati kita, dan begitu luar biasa memperhatikan kita. Tatkala kita melupakan hal itu semuanya, kita pasti akan menjadi pengkhianat. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebenaran Tuhan.
Jangan lupa kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, yang selalu menyertai umatnya bagi yang percaya kepadanya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang kedua. Sebelum hal itu kita lihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemudian kita lihat Mazmur 119 ayat 15 sampai 21. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, karena firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudaraku, si pemazmur ini bahkan meminta supaya perintah-perintah Tuhan atas dirinya jangan disembunyikan. Nah, jikalau kita melupakan perintah-perintah Tuhan, sama saja kita mengasingkan, menyembunyikan, menyia-nyiakan perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan itu sangat baik. Perintah Tuhan itu sangat menolong. Perintah Tuhan itu sangat membantu kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran kehendak Tuhan, kebenaran kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan, lakukanlah itu dengan setia. Jangan lupa, ada perintah Tuhan terhadap diri setiap kita yang percaya. Jika kita melupakan hal tersebut, ada risiko yang besar. Pastinya kita hidup dalam kegelapan. Tatkala kita terus hidup dalam kegelapan, kita akan dalam kebinasaan. Ada amin? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan lupa terhadap perintah-perintah Tuhan dan terhadap Taurat Tuhan. Yang kedua, jangan lupa mengingat tindakan Tuhan. Jangan lupa mengingat tindakan Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 sampai 27. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, jangan lupa mengingat tindakan Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita Bapak Ibu, akan terus mengingatkan akan nilai-nilai tindakan Tuhan, akan nilai-nilai perintah Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen tidak ada damai, tidak ada sejahtera? Yang ada adalah keributan, yang adalah percekcokan, yang adalah kekecewaan. Karena mereka melupakan tindakan dari Tuhan, melupakan pesan dari Tuhan. Padahal dalam dirinya ada Roh Kudus. Jangan padamkan roh di dalam hatimu. Jika engkau padamkan roh di dalam hatimu, tidak ada kebenaran lagi yang menuntun hidupmu.
pasti tidak ada damai sejahtera. Iya kan? Jadi kentarai dalam hidupmu. Jikalau engkau tidak ada damai sejahtera, dalam hal engkau beriman katanya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Anda sedang melupakan tindakan Tuhan. Anda sedang melupakan perintah Tuhan. Dan pada akhirnya akan terjadi kekacauan dalam hidupmu. Dan tanpa nilai kehendak Tuhan, hidup kita akan menjadi kacau dan menjadi jahat. Bahkan bisa menjadi najis dan durhaka. Iya kan? Jadi setiap kita Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk kita tidak melupakan dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, sebagai orang-orang yang setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, jangan lupa, di dalam diri kita ada Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Kita tidak bisa berjalan dengan kepintaran kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri yang mengakibatkan malah kita terkutuk. Tapi kita bisa berkemenangan tatkala kita mengandalkan Tuhan. Ingat itu. Di dalam diri kita ada roh kebenaran. Adalah roh Yesus, juga adalah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kita tetap setia di dalam jalan-jalan Tuhan dan untuk tetap percaya kepada nilai kehendak Tuhan. Dan kita boleh setia tetap di dalam mempertuhankan Yesus Kristus. Jikalau kita keluar dari wilayah tersebut, akan terjadi kekacauan pada hidup kita. Akan jadi kekecewaan terhadap nilai hidup kita. Kedepannya akan terjadi nilai keputusasaan dan akan menjadi nilai kebinasaan. Perlu Bapak Ibu ingat baik-baik. Sesibuk apapun jangan lupa akan rema yang Tuhan sering munculkan dalam hidup kita, agar kita tetap mengingat jalan Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran hanya adalah dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Banyak bukti kok, orang Kristen yang sudah melupakan kebenaran Kristus, hidupnya kacau, hidupnya jahat, hidupnya najis Bapak Ibu. Dan akhirnya akan menuju ke dalam kebinasaan. Ini penting untuk kita ingat. Jangan kita sampai terhilang Bapak Ibu. Jangan lupa ya, ada Roh Kudus. Dan kita harus benar-benar diperintah oleh Roh Kudus. Dan benar-benar harus dibimbing oleh Roh Kudus. Karena peran Roh Kudus mengingatkan setiap kita untuk nilai-nilai kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, untuk kita menjadi pelaku kebenaran dengan firman Tuhan yang setia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan lupa akan tindakan Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan keinginan Tuhan, agar kita dinyatakan sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Jangan lupa itu, saudaraku. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Makanya sebenarnya orang Kristen Bapak Ibu tidak bisa berbuat jahat, tidak bisa berbuat najis. Karena tatkala dia ingin berbuat tersebut, Roh Kudus mengatakan jangan. Roh Kudus mengatakan tidak boleh. Tapi seringkali kita tepis perkataan Roh Kudus yang lemah lembut tersebut. Dengan kekerasan hati, dengan kedurhakaan hati, sehingga kita melaksanakan dengan hal yang jahat, dengan hal yang najis. Setelah itu dapat hukuman, malah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ingatkan saya? Kenapa Tuhan tidak peringatkan saya? Padahal sudah, Bapak Ibu. Jadi penting ya, setiap kita jangan menyalahkan dan jangan mencari kambing hitam tatkala kita mendapat hukuman. Kitalah yang lupa akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Kitalah yang menyimpang dari perintah Tuhan, dari kehendak Tuhan. Salah sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ketiga ya dulu. Yang ketiga, jangan lupa memperhatikan tuntutan Tuhan. Jangan lupa memperhatikan tuntutan Tuhan. Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan
dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jangan lupa Bapak Ibu memperhatikan tuntutan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kita harus teliti dalam hal untuk memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita tidak terbawa arus oleh nilai-nilai kesesatan. Ya, kita harus benar-benar saudaraku serius untuk mengikuti tuntutan itu. Seringkali kita tidak serius dalam hal ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita tidak mengadakan penelitian. Ini benar firman atau bukan? Iya kan? Sehingga masuk dalam nilai filsafat-filsafat yang bukan dari Tuhan, yang mempunyai nilai-nilai ketidakbenaran. Akhirnya kita sendiri yang secara enggak sadar mengikuti hal yang bukan dari Tuhan. Dan secara enggak sadar kita membuang keselamatan kita. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang terlalu pintar dalam tanda kutip alias bodoh di dalam hal untuk menafsirkan firman Tuhan. Bukan menurut kehendak Tuhan yang dia lakukan, tapi menurut kehendak pribadinya. Namanya kepintaran. Pada akhirnya Bapak Ibu lepas daripada kontrol nilai kebenaran. Yang menyatakan Yesus bukan juru selamat, yang menyatakan Yesus bukan terang dunia, yang menyatakan Yesus bukan gembala yang baik. Wah, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati dengan diri kita yang kelebihan kepintaran Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada kerendahan hati. Makanya di sini saudaraku, hukuman tetap ada, tetap berlaku. Iya kan? Tetap selalu menyertai kita kalau kita tidak taat. Jadi tidak ada yang kebal hukum Bapak Ibu. Ada lagi pernyataan bahwa bikin dosa tidak apa-apa. Karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Wah, itu kacau juga Bapak Ibu. Jadi di sini saudaraku kita melupakan tuntutan Tuhan agar kita serius dengan apa yang Tuhan larang, dengan apa yang Tuhan anjurkan. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Kalau kita tidak serius di situ, jadi bercampur. Iya kan, saudara? Saat bercampur itu, kita sendiri nanti akhirnya kebingungan. Dan seharusnya kita dengan rendah hati kembali kepada nilai kebenaran Tuhan. Bukan malah keras, Bapak Ibu, untuk mempertahankan ketidakbenaran. Ini supaya kita mawas diri, Bapak Ibu, dan perlu introspeksi diri dalam hal ini. Dengan memperhatikan tuntutan Tuhan, dengan tidak melupakan tuntutan Tuhan, Bapak Ibu, kita benar-benar harus setia dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan, dengan Tuhan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dari apa yang Tuhan sudah perlihatkan setiap kita. Mana yang juru selamat, mana yang bukan. Kita perlu mengetahui akan hal itu. Kebaikan Tuhan jangan Bapak Ibu tolak. Kebaikan Tuhan jangan Bapak Ibu sia-siakan. Kebaikan Tuhan jangan sampai Bapak Ibu bikin percuma. Nanti kitalah yang percuma pada akhirnya dan terhilang dari keselamatan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Penting jangan melupakan nilai-nilai yang Tuhan menuntut kita untuk kita setia. Dia layak menuntut kita karena kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Seseorang apabila menanggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan tanggung jawabnya akan menjadi jahat. Akan menjadi tidak terkontrol dalam kehidupan dan pikirannya. Dan pada akhirnya saudaraku akan dihajar oleh kuasa kegelapan. Dan pada akhirnya akan menuju ke dalam kebinasaan. Ini penting, jangan lupa ya akan tuntutan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan kita harus patuh. Harus taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Disitulah kita boleh hidup dalam kekekalan. Dalam kebenaran Kristus yang pada akhirnya kita mengkondisikan diri kita itu sebagai orang-orang setia. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bicara iman Bapak Ibu adalah untuk kita mengingat nilai-nilai hal yang tidak kelihatan. Untuk kita memperhatikan hal yang tidak kelihatan. Makanya jembatannya adalah iman. Kalau kita memperhatikan yang kelihatan-kelihatan saja, itu bukan orang beriman. Sehingga pada akhirnya saudaraku tidak mengerti akan nilai keselamatan yang kekal. Tidak percaya akan nilai keselamatan yang kekal. Pantasan dibuang begitu saja keselamatan dari Kristus Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, berdarah-darah di atas kayu salib dan mati untuk setiap kita. Sebagai umat yang harusnya setia, malah kita mengabaikan hal tersebut. Jangan kita bercanda akan nilai hidup ini Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, jikalau engkau dengan sengaja berbuat dosa lagi, dengan apa lagi kau diampuni? Sama saja kau menginjak-injak karya anak domba Allah. Nah, inilah kondisi yang terjadi Bapak Ibu jika kita melupakan tuntutan Tuhan. Jika kita tidak mengingat akan nilai-nilai tuntutan Tuhan. Kita selalu berbicara, saudaraku, selalu dihubungkan dengan alam kekekalan. Ini penting, sebab kekristenan tidak hanya bicara soal berkat duniawi, tapi lebih daripada berkat surgawi. Ingat baik itu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya bicara berkat-berkat dunia yang tidak kita bawa mati, sama saja dengan orang-orang dunia. Dan apa bedanya Bapak Ibu? Mereka tidak mendapatkan kekekalan hidup dalam surga. Jangan sampai itu terjadi atas setiap kita. Jangan lupa ya, kita harus tetap setia akan nilai-nilai yang Tuhan minta pertanggungan jawab. Jangan lupa ada pertanggungan jawab. Ada amin, saudaraku, terpujilah nama Tuhan. Yang keempat, jangan lupa mengikuti tuntunan Tuhan. Jangan lupa mengikuti tuntunan Tuhan. Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang keempat, jangan lupa mengikuti tuntunan Tuhan. Kita tatkala mendengar firman Tuhan, ada nilai-nilai tuntunan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, seperti visual yang diutarakan oleh Yakobus, sebagaimana orang bercermin. Tatkala setelah bercermin, dia lupa lagi akan wajahnya. Seperti itulah rapuhnya kalau orang melupakan nilai tindakan apa yang harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Jangan lupa, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jika kita lupa, kita tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketenangan atas perbuatan kita. Pastinya, perbuatan kita pasti jahat. Perbuatan kita pasti najis. Jikalau perbuatan kita selalu diisi dengan kejahatan, dengan kenajisan, bukankah itu keberdosaan? Jika terus diisi dengan keberdosaan, bukankah itu maut? Sebab upah dosa adalah maut. Yakobus adalah rasul yang paling menyoroti perbuatan-perbuatan orang Kristen waktu itu. Mereka mengaku sebagai orang beriman, tapi minim dalam tindakan benar. Minim menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi apa gunanya engkau melakukan dan mengatakan sebagai orang beriman, kalau kelakuannya berkebalikan sama dengan orang yang tidak beriman? Saudaraku, karena Yakobus merasa heran. Engkau mengatakan sebagai orang beriman, tapi kelakuanmu bukan sebagai orang beriman. Dan jangan lupa, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita lihat Yakobus 2 ayat 17 sampai 19 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jangan lupa ya Bapak Ibu, engkau beriman. Tapi jangan lupa disertai dengan perbuatanmu sebagai orang beriman. Yakobus 4 ayat 17, jika engkau tahu itu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, engkau berdosa.
Sekali lagi saya bicara upah dosa adalah maut. Jangan kita hanya ngecap Bapak Ibu sebagai orang beriman, tapi tidak ada bukti dengan perbuatannya. Perbuatan kita pastinya jahat, pastinya najis. Itulah perbedaan orang beriman dengan perbuatan orang beriman hanya asal ngomong dan tidak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa. Tatkala Anda bicara sebagai orang beriman, harus disertai perbuatan. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita akan nilai kesetiaan menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan demikian kita tidak menjadi orang munafik. Dan dengan demikian kita tidak menjadi orang yang durhaka. Sehingga perbuatan-perbuatan kita menjadi benar, menjadi baik untuk sepanjang umur hidup kita. Ini penting sebagai orang beriman. Sampai mati kita ingin melakukan firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan. Itu bertanda orang beriman. Sebagai orang beriman, kita harus tunduk kepada nilai perintah-perintah Tuhan. Sampai kita menyelesaikan tugas akhir kita di muka bumi ini. Ada amin Bapak Ibu, ingat baik. Engkau sebagai orang beriman. Ingat baik, jangan lupa, lakukanlah dengan perbuatan-perbuatanmu sesuai dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, selalu mengingatkan kita, selalu menegur kita, selalu mengajar kita, selalu menasihatkan kita agar kita tetap di dalam kebenaran Kristus Yesus. Haleluya. Untuk itu saya berdoa, terpujilah namamu ya Bapa. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu, untuk tidak melupakan perkataanmu, untuk tidak melupakan anjuranmu, untuk tidak melupakan perintahmu, untuk kami melakukan dengan setia. Sebagai orang beriman, kami tetap beriman sampai selama-lamanya, sampai kami tiada di muka bumi ini. Berkati dimanapun jemaatmu berada, dan berkati dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, pulihkan mereka yang putus asa. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.